selaku pasangan 6 akan menjelaskan tentang strategi penjumlahan dan juga pengurangan. Nah, mari kita simak pembahasannya ya. Dalam strategi penjumlahan dan juga pengurangan, terdapat beberapa strategi yang digunakan dalam penjumlahan dan juga pengurangan. Adapun beberapa strateginya, yang pertama disebut dengan strategi temuan. Nah, strategi temuan ini merupakan strategi yang berorientasi pada bilangan. Strategi temuan ini dia bersifat fleksibel dan juga tidak kaku. Selanjutnya adalah algoritma tradisional. Nah, untuk metode algoritma tradisional ini itu tetap untuk digunakan. Nah, karena algoritma tradisional ini itu dapat digunakan ke semua jenis bilangan. Nah, adapun penggunaan daripada algoritma tradisional ini kita harus menunda dulu penggunaannya karena kita lebih bisa menghabiskan energi kita mengajar dalam menerapkan berbagai strategi yang ada. Selanjutnya baru algoritma tradisional. Kita dapat mengatakan kepada murid-murid kita atau seperti kita bahwa algoritma tradisional ini dapat digunakan kepada penjumlahan tertentu. Dalam strategi temuan untuk penjumlahan ini terdapat 4 macam strategi yang ada dalam strategi temuan untuk penjumlahan. Di antaranya, masuk kepada contoh soalnya. Nah, tadi pada strategi yang pertama, kita akan menambahkan puluhan, kemudian menambahkan satuan, lalu kita gabungkan. Jadi soalnya terdapat 46. Ini yang termasuk kepada tim perempuan. Kemudian terdapat tadi ada 38. 38 termasuk daripada tim pramuka yang laki-laki. Nah, dapat 46 dan juga 38. Pertanyaannya adalah berapa jumlah seluruh anggota pramuka yang mengikuti pelajaran? Tentu ini merupakan daripada penjumlahan, yaitu model tambah seperti itu. Nah, yang pertama adalah kita tambahkan puluhan. Nah, puluhan dalam 46, maka di sini nilai tempatnya adalah 40 dan juga 6 sebagai satuan. Maka kita tambahkan puluhan. Puluhan dalam 46 ini adalah 40. Tambahkan puluhan. Kita tambahkan puluhannya. 38. Pada 38, 30 dengan 8. Maka yang termasuk puluhan adalah 30. Maka 40 ditambah dengan 30, maka jawabannya adalah 70. Kemudian kita tambahkan satuan. Dalam 46 yang mana yang termasuk satuan? 6. Dalam 8, 30 dan 8, maka yang termasuk satuan adalah 8. Berapa jumlah 6 ditambah 8? Iya, jawabannya adalah 14. Selanjutnya kita langsung saja menjumlahkan 70 ditambah 14. Maka jawabannya adalah 84. Inilah yang dimaksud dengan tambahkan puluhan, tambahkan satuan, lalu kita gabungkan. Nah, baik, untuk strategi yang kedua pada strategi temuan adalah tambahkan pada puluhan, lalu tambahkan satuan. Soalnya masih sama, 46 anak pramuka perempuan dan 38 pramuka laki-laki. Nah, lalu di sini tambahkan pada puluhan, lalu tambahkan satuan. Yang kita ambil adalah 38. Di sini 46. Kalau puluhan, maka dia dimulai daripada 10, 20 dan 30. Kalau 40 kira-kira memungkinkan atau tidak? Tidak memungkinkan ya. Maka yang diambil puluhannya adalah 30 yang paling mendekati. Nah, kemudian ini kita jumlahkan, tambahkan pada puluhan. Kita jumlahkan ini disebut dengan puluhannya. Maka di sini jumlahnya adalah 76. 76. Di sini sudah 30, di sini ada 38 jumlahnya. Maka berapa sisa yang belum? Adalah 8 ya. Satuannya adalah 8. Maka 76 ini akan kita tambahkan, lalu tambahkan satuan. Satuannya ada 8. Nah, kita langsung genapkan dia kepada puluhan terlebih dahulu. Kalau 8 yang ke arah 76 mendekati puluhannya, kita coba. 76, 77, 78, 79, 80. Maka yang dapat adalah 4. Ini mencapai 80. Kalau tadi sudah kita pakai 4 dari 8, maka berapa lagi sisanya? 4 lagi. Maka 80 ditambah 4, jawabannya adalah 84. Cara yang ketiga
adalah dengan pindahkan sebagian untuk membuat puluhan. Soalnya masih sama, 46 dan juga 38. Pindahkan sebagian untuk membuat puluhan. Nah, kita coba yang mana yang paling mendekati untuk membuat puluhan. Kalau 46, kita membutuhkan 4 lagi. Kalau 38, kita membutuhkan 2 lagi. Mana yang lebih mendekati untuk menjadi puluhan? Ya, 38. Maka 38 kita membutuhkan 2 lagi, itu kita ambil daripada 46. Maka kalau ini sudah kita ambil, maka sisanya adalah 44 dan 38 ini kita ubah menjadi puluhannya tadi. Sudah ditambah 2, 40. Nah, ini yang 38 menjadi 40, inilah yang kita bilang sebagian untuk membuat puluhan. Jadi kita ambil biaya uang untuk membuat puluhan. Maka 44 ditambah 40 jawabannya sama dengan 84. Sama dengan 84. Selanjutnya, cara yang keempat ini adalah gunakan bilangan mudah dan sesuaikan. Contoh soal masih sama, 46 dengan 38. Bilangan mudah disesuaikan. Kita jumlahkan. 38 ini mendekati dengan 40. Maka 46 ini ditambah dengan 40. Ditambah tadi 38 menjadi 40. Maka kita membutuhkan tadi kita tambah 2 ya. Untuk menjadi 40. Maka ini jawabannya adalah 80. Ingat, tadi kita sudah tambahkan 2 untuk menyesuaikannya agar lebih mudah dalam perhitungan. Maka selanjutnya jangan lupa kita kurangkan 86 dikurangkan dengan 2 yang sudah kita tambahkan. Jawabannya adalah 80. Selanjutnya yaitu strategi algoritma tradisional. Nah, dalam algoritma tradisional ini dia berisikan tentang alas nilai tempat dan model-model berbasis 10. Dalam algoritma tradisional ini, di sini kita menggunakan ada kelompok puluhan dan juga kelompok satuan. Nah, dalam ini soal yang pertama, ini saya buat kita pertama menggunakan dengan penjumlahan, yakni 27 ditambah dengan 54. Kemudian kita kelompokkan yang pertama kelompok puluhannya. Dalam 27, kita buat kelompok puluhannya itu termasuk 20 atau 7-nya? Ya, 20. Kelompok puluhan termasuk 20. Nah, dalam hal ini pada algoritma tradisional di sini kita buatkan dalam model kubus ya. Di sini kita buat sebanyak 20 kubus atau dalam 2 bantal. Maka di sini terdapat 20, kemudian pada kelompok satuannya ini kita buat dalam kolom kubus ya. Di sini ada 10 kolom. Kemudian kita masukkan yang nilai satuannya adalah 7. Kita hitung masukkan sebanyak 7 kubus. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selanjutnya 54. Di sini kita kelompokkan dia pada puluhan yang termasuk kelompok puluhan adalah 50. 50. 1, 20, 30, 40, 50. Kelompok satuannya termasuk 1, 2, 3, 4. Dalam hal ini, dalam penggunaan algoritma tradisional ini kita harus menghitung dari kelompok satuan terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Kita harus memenuhkan pada kolom yang pertama terlebih dahulu sehingga dapat ditukarkan. Nah, kita coba memasukkan dia ke dalam kolom yang masih kosong. Kita masukkan 1, kita coret ya. Masukkan. Ini kita masukkan. Di kolom ini hanya terdapat 1 buah kubus. Kolom yang pertama sudah penuh sebanyak 10 kubus. Apakah kira-kira kelompok sudah 10 satuannya bisa tidak kita tukarkan ke dalam kelompok puluhan? Iya, bisa. Maka kelompok satuan yang sudah penuh kolomnya ini kita tukarkan kepada kelompok si puluhan. Maka langsung saja di sini kita hapus. Kita buat dia langsung menjadi satu batang berisi dengan 10 kubus. Maka kita langsung menghitung berapa puluhan yang ada di dalam kelompok puluhan ini. 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 pada kelompok puluhan. Kemudian pada kelompok 1 terdapat 1 kubus. Maka langsung dijumlahkan 80
termasuk dalam algoritma tradisional. Nah, baik, kalau tadi kita sudah menggunakan model-model kubus, nah selanjutnya kita langsung menggunakan model-model angka yang langsung angka saja. Kita coba dengan 358 ditambah dengan 276. Ingat, pada model algoritma tradisional ini dia bukan berarti langsung ditambahkan kemudian simpan satu. Dalam algoritma tradisional kita justru menghindari yang namanya simpan satu angka seperti itu. Nah, maka kita justru pada yang namanya nilai-nilai tempatnya. Di sini ada 358. Maka untuk nilai tempatnya ada ratusan yang berisi dengan 300. Kemudian pada 276 kita ambil bagian depan yaitu ratusan, yakni 200. Selanjutnya langsung kita jumlahkan ya. 300 ditambah 200 maka jawabannya adalah 500. Kemudian di sini ada 358, maka 5 menempati sebagai nilai puluhan 50. 276 7 menempati sebagai puluhan yaitu 70. Maka 50 ditambah dengan 70 jawabannya 120. Maka selanjutnya setelah ini tadi sudah ratusan, puluhan, selanjutnya kita menjumlahkan yang bagian satuannya, yakni 8 ditambah 6 sama dengan 14. Maka ini langsung kita jumlahkan 4, 3, 6. Maka jawabannya 634. Baik, ini saja yang dapat saya sampaikan. Tadi saya sudah menjelaskan tentang strategi penjumlahan yang berkaitan dengan strategi temuan dan juga strategi algoritma tradisional. Nah, selanjutnya untuk strategi pada pengurangan akan dijelaskan oleh teman saya. Mari simak untuk strategi pengurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang strategi temuan untuk pengurangan dengan menghitung maju. Nah, ada beberapa metode dalam strategi ini untuk pengurangan. Yang pertama itu tambahkan puluhan agar dekat dari satuan. Contoh soalnya. Nah, dalam cara ini adalah bagaimana cara menambahkan puluhan. Nah, yang kita ambil adalah di sini yang di posisi paling belakang. Itu adalah 46. 46 jika kita tambahkan dengan puluhan, pertama kita tambahkan dengan puluhan 10. Kalau dengan puluhan 10 maka dia akan menjadi 56. 56 masih terlalu jauh untuk mendekati 73. Kemudian kita ambil 20. Kalau 20 berarti kita ambil 66. Kalau 30 berarti dia 73. Kalau 30 otomatis lebih, maka kita ambil 20. Maka kita tambahkan dengan 20 ini. 46 tambah 20 hasilnya 66. Selanjutnya setelah kita tambahkan dengan puluhan tadi, lalu kita tambahkan dengan satuan. Karena ini 66, kita harus menambahkan dengan satuan supaya hasilnya menjadi 73. Nah, jadi kita tambahkan satuan ini untuk menjadi puluhan, maka kita mengambil 4 dulu ya. 66 ditambah 4 sama dengan 70. Kemudian 70 kita tambahkan lagi dengan satuan 3. Maka jawabannya ini sudah pas ya, 73. Nah, untuk jumlahnya ini adalah kita ambil yang sudah kita jumlahkan tadi, puluhan menjadi ini satu satuan, maka ini yang kita jumlahkan, maka 2 sini ditambah 4 ditambah 3, maka jawabannya adalah 27. Maka 73 dikurang 46 sama dengan 27. Ini hasilnya ya. Nah, sekarang kita masuk yang cara keduanya, itu tambahkan puluhan sampai lewat lalu kembali.
Kalau tadi sampai dekat maka diambil 20. Nah sekarang dia boleh sampai lewat, jadi 73. Ingat, yang kita ambil adalah yang 46. Kemudian kita tambahkan dengan puluhan. Kalau dengan puluhan 10 tentu terlalu sedikit. Kalau dengan 20 tadi belum cukup 73. Maka kita tambahkan dengan 30. Nah, kalau kita tambahkan dengan 30 sudah melewati 73. Maka 46 tambah 30 sama dengan 76. Sudah lewat. Nah, kemudian 76 kita kurangkan dengan 3 untuk mencapai 73. Maka di sini sudah pas ya, 73 sama dengan 73. Maka di sini sudah pas ya 73. Kemudian 30 dikurang 3, 30 kita kurangkan 30 dikurang 3, maka hasilnya 27. Maka di sini 73 dikurang 46 sama dengan 27. Nah, kemudian untuk cara yang ketiga yaitu tambahkan satuan untuk membuat puluhan, lalu puluhan dan satuan. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya yaitu yang pertama masih sama ya, kita ambil posisi paling belakang, 73 dikurang 46, dan kita masih posisi 46. Kita tambahkan satuan untuk menambahkan puluhan. Jadi 46 ini kita tambahkan supaya dia menjadi puluhan. Jadi 46 ditambah 4 sama dengan supaya dia menjadi puluhan dengan 46, 47, 48, 49, 50 termasuk puluhan, maka ditambah 4 di sini adalah 50. Nah, kemudian 50 ini kita jumlahkan sampai mencapai 73. Jadi 50 kita tambahkan lalu puluhan. Jadi kita tambahkan puluhan 10 masih terlalu jauh. Maka 20 jadi 70. Maka 50 tambah 20 sama dengan 70. Kemudian kita tambahkan lagi satuan supaya mencapai 73. Di sini 70 berarti ditambah 3. 70 ditambah 3 sama dengan 73. Untuk menghitung jumlahnya adalah hitung berapa jumlah yang udah kita jumlahkan tadi. 4 ditambah 20 ditambah 3 sama dengan 27. Maka 73 dikurang 46 sama dengan 27. Nah, sekarang kita masuk cara yang keempat, yaitu gunakan bagian mudah dan sesuaikan. Nah, kalau cara yang keempat ini kita lebih sesuaikan aja. Tetap yang kita ambil adalah 46 di posisi yang paling belakang. Kemudian kita buat dia yang paling mudah itu paling enak, tambahkan 4. 46 ditambah 4 sama dengan 50. Supaya langsung genap, kemudian 50 ditambah 23 sama dengan jadi 73.
sudah sesuai. Kemudian untuk mencari jumlahnya, jumlahkan aja 4 ditambah 23 sama dengan 27. Jadi 73 dikurangi 46 sama dengan 27. Nah, yang selanjutnya adalah strategi temuan untuk pengurangan dengan cara mengambil. Adapun caranya ada beberapa. Yang pertama adalah ambil puluhan dari puluhan lalu dikurangkan dengan satuan. Contoh soalnya, ada 73 anak yang bermain di halaman. Yang datang pertama adalah murid kelas 2 dengan jumlah 46 orang. Berapa banyak yang datang setelahnya? Berarti 73 dikurang 46. Ambil puluhan dari puluhan. Nah, ambil puluhan ini 73. Maka puluhannya adalah 70. Kita ambil puluhan di sini, puluhannya adalah 40. Maka 40 sini puluhan kita ambil, maka sisanya adalah 30. Nah, kemudian dari 30 ini kita ambil lagi. Kita ambil jadi bagian satuan, lalu dengan satuan kurangkan dengan satuan. Kita kurangkan lagi dengan satuan, yaitu 40 dan 6. Maka 6-nya belum diambil. Maka di sini 30 dikurang 6 sama dengan 24. Ingat 24 tadi di sini 76. 73. Nah, setelah kita tambahkan berarti 24 ditambah 3 sama dengan 27. Jadi 73 dikurang 46 sama dengan 27. Untuk cara yang kedua ini adalah ambil puluhan lalu satuan. Nah, ini ambil puluhan dengan soal yang sama. 73 dikurang 46. Ambil puluhan, ambil di sini 73. Ya, yang kita ambil adalah puluhan dari 46. Berarti 40. 73 dikurang 40 sama dengan, berarti jawabannya adalah 33. Kemudian 33 ini kita kurangkan lagi. 33 kita kurang dengan satuannya, maka sisanya di sini adalah 6 yang menjadi satuan. Berarti 6 ini kita kurangkan dulu. Kita bisa bagi 3. Kita bisa bagi 3 dulu supaya dia 0. Maka 33 dikurang 3 sama dengan 30. Kemudian 30 kita kurangkan lagi. 30 kita kurang dengan, kita kurang lagi supaya 6. Berarti 3, 4, 5, 6. Berarti 3 lagi. Sama dengan, berarti jawabannya adalah 27. Untuk cara yang ketiga ini adalah ambil puluhan lebih lalu tambahkan kembali. Ambil puluhan lebih 46. Soalnya sama 73 dengan 46. Ambil puluhan lebih 46 adalah 40. Nah, kalau ambil puluhan lebih berarti dia di atas 40, berarti 50.
Maka 73 dikurang 50 sama dengan, ini adalah 23 dari 50 ke 46, berarti dia itu lebih berapa? 6, 7, 8, 9, 10, berarti ada 4 lebih, berarti hasilnya sini adalah 23. Lalu 23 berarti lalu tambahkan kembali. Nah, 23 kita tambahkan kembali, berarti kita tambahkan sebanyak 4. Maka 23 ditambah 4 jawabannya adalah 27. Maka 73 ditambah 46 sama dengan 27. Nah, kemudian cara yang keempat adalah tambahkan bilangan awal jika perlu. Nah, jadi soal yang sama, 73 dikurang 46. Jadi kita samakan dengan 46, satuannya di sini 6. Berarti di sini kita tambahkan kira-kira 3. 76 dikurang 46 sama dengan, maka sini adalah 40. Tadi udah kita tambahkan ini 3. Maka jangan lupa kita kurang lagi dia 3, berarti 30 dikurang 3 sama dengan 27. Berarti 30 dikurang 3 jawabannya 7 adalah 7. Maka 73 dikurang 46 sama dengan 27. Contoh yang selanjutnya adalah strategi pengurangan dengan cara algoritma tradisional. Nah, contohnya adalah 45 dikurang 27. Dalam penjelasan kali ini saya akan menggunakan model kubus. Di sini ada 2 kelompok, yaitu kelompok puluhan dan kelompok satuan. Dalam pengurangan algoritma tradisional ini yang kita dahulukan adalah bagian kelompok satuan. Baik, soalnya adalah 45 dikurang 27. Di sini terdapat adalah 40 ya, maka 10, 20, 30, 40, puluhan dan 5-nya. Ada satuannya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang pertama yang kita kurangkan adalah kelompok satuan. Di sini adalah 27. Kita kurangkan satuannya menjadi 5 dikurang 7. Berarti yang harus kita ambil adalah sebanyak 7 dari kelompok satuan. 1, 2, 3, 4, 5. Masih 5, berarti kurang. Kalau kurang bagaimana? Maka caranya kelompok puluhan yang ada di sini itu kita pindahkan dia menjadi kelompok satuan. Ingat, kelompok puluhan berarti sini 10 satuannya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 putar sudah kita pindahkan. Selanjutnya jangan lupa kita kurang 7. Kita coret saja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita kurang. Kemudian di sini terdapat 3. 3-nya kita masukkan saja ke dalam kelompok satuan yang masih kosong. 1, 2, 3. Nah, berarti sini sudah habis ya, sudah kita pindahkan. Nah, selanjutnya setelah kita sudah dapat ini, untuk kelompok selanjutnya yang diambil kemudian puluhan. Jangan lupa kita jumlahkan, berarti di sini puluhan hingga 10.
10, 20, 30. Di sini adalah sudah berubah ya menjadi 3. Kemudian kita kurang lagi 20. Iya langsung aja kita kurangkan 20. Berarti ini ya kita hapus, coret 1, 2. Berarti sisanya adalah 1, 10. Maka sini sisanya adalah 1 puluhan. Di sini satuannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 satuan, maka satuan puluhan dan 8 satuan menjadi 18. 1 dan 8 menjadi 18. Maka jawabannya 45 dikurang 27 sama dengan 18. Inilah untuk cara yang algoritma tradisional. Terima kasih. Nah, setelah mendengarkan video-video yang tadi sudah disampaikan oleh saya dan juga teman saya, kalian sudah paham kan tentang strategi penjumlahan dan pengurangan? Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.